jika diambil rata-rata keseluruhan ya, jika diambil rata-rata keseluruhan, tetap dia akan pemantulan di situ. Karena trendline ini sama dengan apa namanya zone yang memang akan dituju ya, sama aja. Dia tetap akan ke situ. Nah, nanti pada saat di sini dia bisa seperti ini. Ini kalau breakout gini bisa drop. Tinggal kita tunggu momen aja beneran nggak gitu. Tapi yang pasti kalau BTC 98.000 atau mungkin ada yang bicara 120.000 sampai tahun ini, itu menurut saya nggak mungkin nggak gua. logis. Nggak mungkin gua. Apalagi ada yang kemarin ngomong November 72.000, itu bener-bener gila. Nggak mungkin. Secara teknikal nggak Karena mungkin. digini aja bang, secara logika aja, supply juga semakin dikit, itu orang yang mau jual itu pun udah banyak ngantri. Apalagi yang beli-beli di atas itu. Tapi loh, yang gue heran di BTC itu dari chart logaritmik ya bang ya, dari chart logaritmik ya, dari tahun berapa tuh 2010 ya, itu trennya kok naik terus ya. Ibaratnya tuh turun tuh dikit banget. Tapi bisa kemungkinan nggak bang, harga Bitcoin itu bisa sampai harganya dari 20k ke 10k, itu bisa nggak bang? Kalau ke situ jauh ya, nggak begitu juga. Tapi kemarin kan kita tahu sendiri kan kemarin koin apa itu, yang game itu, Squid Game apa? Itu kan benar-benar zero Oh, kan? squid apa? Squid itu kan, yang Iya, squid itu itu kan kan. beneran zero kan. Di sisi lain, market itu pernah crash parah loh. Tahun 2000 berapa ya? Saya lupa juga. Itu pada saat banjir di mana sih? Jepang kalau nggak salah. Sorry, tsunami atau banjir ya? Saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti bencana alam. Nah, itu market crash parah. Parah beneran crash parah, bener-bener parah. Itu di semua pasar itu. Semua stock gold atau apapun gold yang naik. Hanya gold ya. Ya, karena kan gold itu hedging dari uang kertas gitu. Iya juga sih. Pengaman dari uang kertas sih gold Itu itu. tahun berapa tuh bang? Kurang kurang tahu juga ya. Mungkin Tahun nanti berapa itu? bisa dicek dulu tsunami atau apa ya itu, tsunami atau banjir atau apa ya yang di Jepang itu ya dulu ya. Itu market crash parah loh. Tsunami 2010 kan? Nah, mungkin itu karena fase fase market crash itu ada. Contoh 98, ini contoh ya, tahun 98, 99 dunia itu krisis banget. Dunia krisis. Setelah itu 10 tahun selanjutnya tahun 2008, 2009, 2010 krisis juga. Sekarang ada lagi 2019, 2019, 2020, entah nanti 2021 mungkin baru recovery. Itu terjadi, siklusnya ada gitu loh. Contoh 98 bener kan, 98, 99, 2000 krisis. 2008, 2009, 2010 krisis. 2019, 2020, 2021 krisis lagi. Oh gimana? Memang sama, market pun sama. Atau mungkin karena atau kayak kayak ibaratnya kan siklus 4 tahunan lah. Karena ada orang bilang kan siklus 4 tahunan nanti dicocok logikan dari tahun 2017 kan gini. Kalau dihitung dari tahun sekarang kan 4 tahun. Kalau siklus 4 tahunan, mungkin saya kurang percaya ya kalau siklus 4 tahunan. Karena mungkin saya kurang begitu pernah ngalamin kalau di BTC ya. Karena saya masuk BTC itu kan baru. Beda dengan yang forex di gold. Nah, kalau di apa namanya? Di kripto kita benar-benar lihat itu kan Mei kemarin ya. Mei kemarin benar-benar kita melihat crash. Ya di Sedangkan Mei crash-nya kemarin kan pun sampai berapa lumayan tuh? loh. Dia itu crash lumayan dari Mei ya.
start Mei aja deh, Mei sekitar 59.000, anggap aja mungkin 60.000 lah. Dia bisa crash 1 bulan aja ya, dalam 1 bulan dia bisa crash sampai berapa di sini? 30.000. Jadi penurunannya 20.000 USD, bayangin. Penurunannya Dalam 20.000 bulan. USD dalam 1 bulan. Ini kan dari sini nih, di sini. Anggap aja di sini kan di sini itu 59,4 sekian lah, anggap aja biar gampang, 60 digenepin 60. Sedangkan yang ada di sini ini tuh 30.198. Terus sebanyak itu. Bener nggak? Ini 60 ya, anggap aja 60 lah. Anggap aja 60 di sini 30. Crash 30.000 USD, bayangin. Sorry, 30.000 USD. So kalau cuma crash segini aja, kalau cuma crash antara 68 sampai ke zone ini, ke zone kuning 52 itu nggak ada apa-apanya daripada 1 bulan di bulan Mei gitu. So easy banget kalau cuma turun segini itu. Easy banget gitu loh. Orang-orang mau market crash dia belum menghitung dari Mei gitu. Padahal mereka nggak lihat dari belakang, nggak belum belakang ya. Crash tuh kayak gimana? Kebiasaan lihat time frame weekly. Orang-orang di Facebook kan lihat, saya kan sengaja lihat tuh. Iya, makanya itu. Orang Banyak pakai banget. weekly ya kan, Wah, gila banyak aja tuh scalping orang kan Indodax pakai itu. weekly. Gue juga sering sama orang-orang Indodax tuh. Wah, BTC rug pull, BTC scam. Ya maksudnya scam itu dalam arti apa dulu? Kecuali kayak memang sornya tuh ya kayak kemarin sih, memang sih sornya tuh kan dadakan sih kan, dari 69 ke 60 berapa itu? 58 mungkin. Itu kan dari pagi hari cuma berapa jam doang kan itu kan. Nah, itu yang nggak Iya. wajar, memang nggak wajar sih, kalau pribadi saya nggak wajar sih. Oke, Tapi ini banyak dikait-kaitkan kayak BTC rug pull, BTC ini ya memang gimana sih, memangnya waktunya koreksi so juga kan. sebenarnya kalau orang ngomong market crash ya, ini tuh belum berdarah-darah seperti Mei gitu. Tapi secara Mei ya, Mei di sini ya, kan mungkin kalau dulu udah ada kelas saya ya, mungkin udah ada kelas saya. Kan sering saya kasih setup tuh, saya sering kasih setup polanya seperti apa sih, nih kayak gini. Kan dulu sering banget tuh saya kasih pola setup seperti ini, bener nggak? Berkali-kali saya gambar pola ini. Nggak hanya sekali dua kali, saya gambar ini tuh berkali-kali. Karena memang pola ini tuh sering terjadi gitu loh. So di sini satu ya, di sini satu, ini dua nih, ini di sini zone ini, ketiga di mana nih, ini tanda panah yang paling atas nih, itu ketiga, kelihatan nih di sini nih, bentuknya. So sebenarnya pola ini itu sangat-sangat bagus, win rate-nya bagus gitu loh. Ya mungkin orang terlalu Iya sih, iya juga gambar-gambar seperti ini, mereka tuh nggak mau berpikir gimana caranya biar tahu harga itu mau reversal, mau koreksi. Koreksi dibilang reversal, reversal dibilang koreksi, ya kan parah gitu loh. Koreksi, cuma beneran koreksi. gimana ya orang-orang Reversal dibilang koreksi gitu loh. Udah tahu nih pola di sini nih, di sini kan zone sell. Orang mungkin bicara, wih market iya. udah balik normal lagi, padahal di sini itu retest gitu loh. Tes aja, pullback-nya aja gitu loh. Disuruh belajar Jadi teknikal, pada nggak mau. Giliran dikasih setup garis-garis, nggak ada yang percaya. Udah berkali-kali. jadi dukun tuh susah bang, bener bang. Jadi dukun tuh susah. Nih, pola seperti ini tuh saya jelasin di Gimit nggak hanya sekali ya, saya jelasin itu berkali-kali sampai benar-benar berbusa ini mulut, serius. Kali setup seperti ini tuh udah berkali-kali gitu loh, nggak hanya sekali dua kali, dan real gitu loh, win rate-nya bagus, memang beberapa kali tapi mungkin di time frame besar sangat-sangat akurat, tapi di time frame kecil I don't know juga gitu, I don't know. Iya, kelihatannya kan wah ini setup kayak ini sangat bagus banget gitu. Nih satu, kita lihat aja nih satu, nih
dua di sini nih, ini kedua nih, ini dua, tiga. So benar-benar kita tahu zona koreksi itu mana, zona reversal itu mana. Ini kalau nggak percaya nih di sini zona ini, di sini kita bisa entry gitu loh. Orang-orang itu nggak mau membuka pola pikirnya gitu loh. Ini kan kita tahu nih pattern apa ya kan, kan udah dikasih tahu harga itu, pattern itu menunjukkan sebuah konfirmasi bahwa dia itu akan reversal kah, penerusan tren kah, selalu gitu loh. Sedangkan orang-orang itu nggak mau membuka mindsetnya. Orang-orang berpikir bahwa teknikal itu nggak guna. Padahal kita cuannya dari garis-garis kayak gini. Padahal kita ya Bang ya, cuma garis-garis asal garis saja profit ya kan? So sebenarnya gini ya, mau market bullish, bearish, kalau kita di future itu buy sell masuk semua. Iya. Ibaratnya kan kita kan ya gimana ya? Belajar juga untuk diri sendiri juga kan. Ya kalau memang orang lain yang kayak mau niat belajar ya kita ajarin sih. Nggak ngerasain ikut kelas 800 USD ya. Nggak, jadi gini, mindset orang-orang itu kalau ada kelas gratis itu dikira ilmunya ya gitu-gitu aja. Padahal nggak tahu, dia itu nggak tahu bahwa yang ngajarin dulu itu belajarnya gimana sih, setupnya gimana sih, dia terlalu menyepelekan. Jadi kalau kita belajar yang free ya, dulu saya juga ngalamin tuh belajar free, saya cuma berpikir kalau saya nggak merhatiin beneran nggak rugi juga ya kan, dulu berpikir seperti itu. Sekarang mau ada seminar dari guru saya itu mau berbayar mau free saya ikut semua, karena apa, saya tahu sebuah keilmuan itu nggak ada yang nggak berguna, semua berguna. Walaupun kita udah tahu setupnya kayak gini, keilmuannya seperti ini, kita kalau sering mengulang kita itu nggak lupa, malah kita sangat-sangat teringat gitu. Coba setup pola-pola seperti ini, kalau nggak sering-sering saya pas jelasin gambar kayak gini ya nggak hafal-hafal juga. Semakin sering saya share kayak gini, kita belajar bareng kayak gini tuh ya saya semakin hafal gitu pola-pola. FTM fly, BTC fly, running profit semua. Nah, kemarin yang kena SL berkali-kali, tuh udah di recovery tuh. Gila, kemarin saya juga kena SL berkali-kali, nggak tahu juga kenapa. Sama aja, SL itu nggak haram kok, yang haram itu liquid. Kena SL itu biasa. Kadang trade seminggu SL semua, 2 minggu nggak ada setup, seminggu profit dalam profit yang harusnya 3 minggu didapat seminggu. Nah kayak gitu. So trading itu nggak melulu tiap hari profit. Seperti sekarang kayak kemarin malam kena voting 2000. Ya, so ya seperti itulah perjalanan trading itu ya. Kadang kita kena floating, kadang running profit, nggak tentu juga. FTM fly.
Ada yang masih kena floating minus nggak? Halo, ada yang kena floating minus? Gua kemarin Halo, kena, halo. gua kemarin kena 8.000 bang. Gimana? Gua kemarin kena 8.000. Floating minus Anjir 8.000. banget. Iya, udah gua cut loss itu anjir banget. Apa namanya profitnya itu profit bulan ini 50% itu hilang. Bangsat 8.000 apa? banget. USD. Kemarin malam saya kena floating 2.000. Yang akun besar malah tinggal minus 6.000. Karena FTM akun yang besar itu long FTM 1,6. Kemarin malam 1,7. Jadi tinggal minus berapa? Kemarin 6.000. Sekarang kena floating 12.000 lagi nih. Anjir banget. Soalnya ini sih kemarin waktu tanggal 16 tuh bang, nggak sempat mantau itu, nggak ini juga nggak pakai SL lagi. Pas banget penilaian sibuk dari pagi sampai ke malam. Aduh, gimana ini lagi di kliniknya nggak ada sinyal lagi, ampun. Giliran ngecek, ampun, minus sampai berapa tuh waktu maghribnya, itu waktu maghrib sampai 17.000 itu, hampir anjing ada gue. 17.000 USD. Iya, oh kan 17.000 USD, 17 juta. Oh, enggak maksudnya 17. Enggak gini, jangan IDR, pakai USD aja biar Oh, Pakai kelihatan USD iya. aja, Bang. Pakai USD Oh, aja. kelihatan besar. anjir. Karena kalau IDR nanti kelihatan besar USD. Itu, aduh kata gua gimana kali, udahlah nanti deh. Pas malam tuh jam 9 tuh kata gua, udah nih 8 juta aja kali, udah stop aja deh gua. Setengah 10 kan udah pada nanjak lagi. Waktu tanggal 16 Gak udah masalah. gua cut loss aja itu. Cut loss SL itu Anjir. nggak haram. Yang haram itu liquid. Nggak apa. Anggap aja uang belajar, nggak apa buat pengalaman. Iya. Intinya masih ada modal lah gitu loh, Bang, ya buat recovery kan. Daripada margin call, Iya. ya kan? Sebenarnya sih margin call-nya masih jauh itu. Cuman gua aduh nih, kata gua Yang pikiran resiko itu aja lah sih, Bang. Iya sih. Tapi mental emang banget. kalau kita lihat nominal yang gede-gede apalagi floating minus itu udah kepikiran banget sih. Iya. Cutlass enggak, cutlass nanti terbang. Ah, takutnya di situ berharap kan. Nah, iya, gua takutnya pasti bawa tidur malah nambah-nambah, bener kan, nambah-nambah lagi Iya, tuh tanggal 17-nya kan. Tapi gini sih, Bang. Kalau saya ya, kalau udah mas ibaratnya sih gini. Udah sering cutlass itu pun udah biasa aja. Saya sering juga kok CL gitu, tapi biasa aja. Cuma dulu sih memang floating minus $3 aja itu udah pikiran banget gua dulu sih. Cuma ya alhamdulillah sekarang udah agak mendingan lah. Udah agak mendingan sekarang. Ya. Maksudnya mendingan tuh itu juga duit loh. Kalau gua emang jarang ini sih, jarang ya, tiap harinya tuh jarang kena minus gitu loh. Tapi sekali kena minus tahu sendiri Bang Yan ya, dari zamannya masih dari zamannya masih di TG, itu sekali kena minus itu gua ampun. Bangsat banget. Kalau sekali kena sentil itu udah anjir gitu kan. Cuma tapi lama kelamaan udah biasa ya. Kayak Bang Ian aja floating berapa Bang kemarin Bang? Motor berapa? 2000. Motor 5 ya? Itu biasa aja Bang Ian. 9.000 ya Bang ya? Gimana kalau lihat nih lihat nggak percaya. Itu pun Bang Ian biasa aja. Nih kalau lihat floating minus berapa nih? Gimana nggak mual nih lihat kayak gini nih? Kelihatan nggak? Ini 13.000 USD. Oh iya itu, iya. Mana coba Bang, lihat Bang. Anjir, itu masih itu. Ke bawah lagi Bang. Anjir. 11.000 anjir. 13.600 bayangin gimana? Duit itu anjir. Kita mau makan itu aja ya. Kayak megang sendok itu gemeter gitu.
Lihat chart kayak gini bisa trauma, bener trauma. Emang iya bener. Gue sampai ini aja pagi aja tadi pagi itu masuk padahal jam berapa tuh jam 7-an tuh baru profit $50 aja sampai gua TP itu anjir kata gua. 50 USD. 13.000 USD itu bisa buat beli Mobil anjir. Rumah mobil. Ya enggak lah, 13.000, $10.000 aja itu udah 150 juta. bisa buat Iya. Mobil satu. DP Pajero. Itu tapi itu masih mending. Yang kemarin Bang Ian yang pertama itu berapa Bang? Yang pertama yang kali Ingat nggak FTM pernah sampai 3 sekian? Pernah ya tahu. Kebayang Pernah. nggak minusnya berapa? Nah, itu makanya yang Bang Ian yang pertama bilang itu, buset, gua sama Bang Deki sampai geleng-geleng loh. Buset itu Bang Ian. duit loh. Pajero 1 Bang Ian. baru loh itu. Ya gimana? Wah, gua hilang kontak ya dari pas tanggal berapa tuh terakhir kita gimit tanggal 15 Oktober tuh ya. Gua kirain udah nggak aktif lagi Bang. Gua tahu pas gua nengok kapan ya tanggal 17 apa ya gua baru join lagi tuh. Bang Jan update di grup Facebook kata gua, loh ternyata bikin grup baru gua nggak tahu ketinggalan beritanya. Waktu disuruh join sama Bang Ian tuh gua nggak tahu sih. Tapi semua saya kirimin link kok, saya kirimin link. Cuma yang dari first class aja, yang umum saya nggak cek satu-satu karena banyak banget. Iya, yang waktu saya. Nah, yang waktu di first class kan saya kan dikeluarin tuh. Nah, habis itu kan dikirimin link ya. Gua nggak tahu gitu. Pas di chat kadaluarsa kok. Gua bulan kemarin juga kena berapa ya? 560 USD floating tuh. Tapi akhirnya kejemput juga. Enggak, apa namanya? Itu juga gua cut loss sih. Tapi kalau net profit sebulannya sih ya masih dapat 2.000 lah. Itu kan tadinya profit 2.500-an lah kurang lebih. Kena 560 tuh. Pas akhir bulan itu tanggal 2 berapa tuh? Udah 7 tuh ya. Kalau nggak salah tuh. Anjir kata gue. Gue suka kalau ada itu Bang, pas terjun payung kayak gitu pasti gue suka panik Bang. Udah aja dah gue cut loss dah. Lagian masih untung ini di minus banyak. Gue mikirnya kalau kayak gitu Bang. Cuman bulan ini ya cuman berapa? Masih jauh lah dari profit bulan kemarin mah. Ya bulan ini kayak susah banget lah, kayak ngumpulin profit 1 bulan, ibaratnya 1 hari 12.000 aja gitu. Itu susah banget loh. Bener. Saya bulan ini 1.500 aja nggak dapat, bayangin. Biasanya berapa? Biasanya 3.000, 4.000 kayak gitu. 1.500 sih. Ya, makanya itu kan. Mending Bang lo. Gua cuman berapa? 500. Gak apa, kita yang penting kan masih tetap dapat gitu, masih profit lah. Paling nggak kita tetap. Iya. Berapa pun itu profit gitu. Gak apa. Iya, gua tuh Bang, gua kan pernah nanya ya dulu ya yang cara nentuin SL-nya itu ya. Gua sampai sekarang tuh masih bingung buat nentuin SL-nya itu loh Bang. Jadi gua nggak pernah pakai SL gitu. Coba. Ya, matiin share screen-nya dulu, pindah share screen. Gua nggak pernah pakai SL-SL-an pokoknya kalau tahu. Wah, kalau menurut gua udah kayaknya gua ini waktunya gua buat SL, udah aja gitu SL baru. Gue bingung Bang kalau nentuinnya Bang. Bentar ya. Bentar. Saya ganti share screen nggak bisa. Biasanya kalau nentuin SL itu di ini Bang, di apa? Di bawah ekor handle sih. Bukan sih. Biasanya kan kalau nentuin SL kan kadang juga bingung sih ya kan. Nanti dikiranya kejauhan, nanti dikiranya kedekatan. Nah, itu dia. Ini kelihatan nggak share SL-nya di mana? Kenapa saya kasih SL di sini? Ini tuh SL-nya harusnya di sini nih. Ini SL-nya harus di mana? Sebenarnya ini tuh udah pas nih di bawahnya ini. Di bawah zone breakout yang ini. Saya taruh SL di sini. Bawah zone ini. Nah, gini aja naruh SL tuh. Nih, yang ini setupnya masuk zona aja. Iya.
Ini masuk zone, nih shadow masuk zone shadow aja, langsung naik lagi. Di sini pun sama nih. Kan tadi kan saya juga share pola tuh, share pola apa polanya. Nah, jadi polanya tuh sorry. Nih perhatikan ya polanya ya. Turun, red. Ini dia kenaikannya di sini drop, breakout. Nah, dia breakout nih. Turun, push, langsung. Entry-nya di mana? Entry-nya di sini. Kalau pengen scalping temper kecilan di sini. Pola ini tuh selalu berulang gitu loh. Pola ini tuh selalu berulang. Jadi sering-sering setup pakai pola ini aja. Di sisi lain dicatat, digambar. So sebenarnya kayak gitu aja sih trading itu. Ini soalnya kan pas Tapi gimana ya pas Bang? ini ya Bang, Kalau bentar apa namanya baru lewatin SL dikit gitu loh. Biasanya kan soalnya mantul gitu loh. Jadi gue jarang banget pakai SL tuh kadang kayak kena kayak gitu tuh Bang. Jadi gue gedek gitu kan. Anjir kata gue kena SL dikit kayak malah mantul lagi tinggi anjir. karena susahnya di situ juga sih. Ibaratnya kita nentuin SL kedekatan, nanti nalikin apa SL hunter. Kejauhan kita nggak mampu nahan floating minus. Di situ kadang bingungnya begitu, netepin SL-nya itu gimana? Ibaratnya Bang Ian mau tanya nih. Gimana? Kita nentuin SL-nya itu RR-nya itu di time frame berapa, Bang? Pas kita contoh ya M15 kita entry, itu nentuin RR-nya itu juga di situ juga. Ya enggak. Nih, setup ini ya, setup di time frame M5 ini, saya ngambilnya di mana? Ini ngambilnya di A1. Nih, 1 jam. Nih, lihat nih. Ngambilnya di 1 jam, setup ini tuh ngambilnya di 1 jam gitu loh. Nah, di sini kan breakout nih, di sini udah breakout. Nih, di sini tuh yang di sini harusnya apa? Jadi apa? Ada yang tahu nggak? RBS. Nah, di sini ini kan breakout. Marking aja nih, candle yang ini di marking nih. Nih, candle yang hijau ini di marking. Turun deh sampai 5 menit. Cari zone-nya nih. Zone-nya di mana? Zone-nya ini, zone ini. Tinggal nanti ini kan kurang nih, kita turun time frame sampai 1 menit lagi. Nah, ketemulah zone-nya di sini. Nih. Break di sini yang ini. Ini loh. Yang di sini tuh nggak kelihatan, di sini cuma bisanya kita ngambil apa, tekan aja. Nih, dan tekan di sini. Kayak gini aja nih di sini. Kalau pengen low float. So, seperti itu aja sih kalau trading tuh kalau saya ya. Tapi ini kan kecil banget, setupnya kecil banget time frame-nya. Kalau nentuin SL kayak gini ya, maksudnya kita kan entry di sini breakout, di sini udah kelihatan breakout. Markingnya itu tinggal gini aja, di marking kayak gini sebelumnya. Tapi di sini dia nggak nyentuh. Nah, takutnya yang saya takutin di sini itu miss. Sebenarnya harusnya zone-nya di sini. Ini miss, takutnya ini tuh miss. Nanti dia bikin kayak gini. Miss, ini miss. Deep, kayak gini. Ini turun. Screenshot ya, kalau pengen belajar ini screenshot. Nih, kayak gini. Screenshot aja. Nih. Bentar. Biar kelihatan gede nih. Udah. Screenshot aja polanya. Oke Bang, udah Bang. Takutnya kayak gini gitu loh. Yang saya takutin, makanya SL-nya agak bawah. Oh, oke ya Bang. Paham kan sekarang maksudnya kenapa di sini itu sebenarnya resistennya di sini. Resistennya di sini. RBS-nya ada di sini. Nah, yang saya takutin ini itu sebenarnya miss.
Ini FTM, Bang Yan. FTM pam ya? Bang Yan. Apa gimana sih? Bang, Ya, jadi kita nentuin RR-nya itu di kita setup itu ya. iya, tetap di kita setup dong. Jadi kayak kita analisa di contoh aja di time frame 4 jam turun ke 1 jam, udah dapat analisa setupnya, kita tentuin RR-nya juga di situ ya. No, 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 no. Di time frame yang kita setup H1 ya H1. Tapi Oh, kita jadi baru nentuin gini kan, ini kan H1 nih, contoh saya ke H1 ya, perhatikan saya ke H1. Biar nggak sering kena Excel. Nih, H1. Nah, kenapa saya taruh Excel di sini? Kenapa saya taruh Excel di sini? Karena pertama nih, ini ada zone-nya ini. Bentar. Banyak yang join. Nah, di sini kurang kelihatan ya. Kita harus turun time frame kayaknya kan 15. Nih, ini loh. Nih, tekukan ini, kelihatan nggak? Tekukan yang ini. Ini kan breakout nih. Breakout pertama kan di sini. Kelihatan nggak? Breakout pertama di sini. Nih, di sini kan harusnya turun nih. Paham nggak sih? Nih di sini nih. Pokoknya intinya gini. Di sini SL-nya di bawah di sini. Oke. Nah, kedua yang jadi pertimbangan lagi ya, lebih baik itu entry di mana? Cari zone atau area candle yang mempunyai volume bisa menggerakkan harga besar. Nah, seperti ini tuh bisa menggerakkan harga besar. Sini zone ini masuk, boom, naik. Nah, kita cari contoh lagi ya, perhatikan kalau nggak percaya. Di sini kan candle ini bisa menurunkan volume besar, marking lagi candlenya. Kalau nggak percaya sama saya ini. Mau percaya atau enggak sekali. Sidonya aja, cuma masuk sido turun. Ini miss, perhatikan, ini miss. Yang namanya miss itu ini miss, deep, akurat. Polanya gimana sih, perhatikan. Kelihatan nggak? Intinya gini. Paham? Paham atau bingung? Oh, jadi kita nentuinnya itu di candle yang memiliki volume yang gede ya, Bang ya, yang bisa ngerakin harga setinggi mungkin ya. Bukan gitu maksudnya. Ini tuh cuma tambahan materi dari SND aja. Oh. Tambahan materi SND. Ini pasti seperti ini kok, beneran. Percaya sama saya, pasti seperti ini. Volume seperti ini. Kita cari deh kalau nggak percaya. Tapi ini breakout ya, ini nggak bisa buat contoh karena ini breakout. Sebenarnya segini. Ini perhatikan ya. Ini breakout di sini. Zone ini breakout. Ini. Miss, tip, akurat. Caranya gimana? Nih. Tarik aja kalau nggak percaya. Gimana? Miss, deep, akurat. So, seperti itu. Oke nggak? Gimana, materinya bagus ya? Cari aja kalau Boleh. Cari aja seminar Indonesia kalau ada. Keren Bang. Wah, baru tahu Bang kalau kayak gini Bang. Mantep nih. Itu pengalaman aja Bang apa gimana Bang? Cari aja di seminar Indonesia kalau ada. Nggak ada mah ini, adanya di Malaysia nama ini. Ya kan? Kalau gue lihat di Malaysia semua. Ada, gitu. Karena gini, Indo itu lebih cenderung gimana ya? Sama aja sih. Ini kan juga sama nih di sini nih, perhatiin. Di sini kan breakout nih, ini breakout dan ini breakout.
miss, deep, akurat. So, kalau nggak percaya nih, kalau nggak percaya, kenapa kalian ini terlalu menyepelekan dengan sebuah tarik garis gitu? Orang-orang Facebook itu nggak ada yang percaya sama tarik garis kayak gini gitu. Dia buat yang namanya higher high. Di sini orang berbicara ini higher high. Nah, kacau. Higher high berarti trennya naik dong di sini. Walah, hancur itu. Nih, bener nggak di sini higher high? Ya benar, iya. Dan karena sebelumnya kan masih higher low kan. Kecil-kecil semua. Di sini menjadi titik tertinggi setelah ini. Bener nggak? Iya. Cuma Ya ketawa tahunya aja. dia. Kalau gue tahunya breakout, wah ini breakout ini. Higher high, mana higher high? Bercanda higher high. Ada yang baru tahu kayak gini. Tapi kan yang susahnya kan kapan harga itu kejemput kan. Apalagi kalau di time frame besar-besar gitu kan. Breakout, Kita kan orangnya nggak sabar. breakout. Udah lah, percaya sama saya, breakout. So, breakout. Ini lihat polanya lihat. Harga itu polanya kayak gini. Perhatikan. Harga itu polanya seperti ini. Down, naik, drop. Titik ini sejajar dengan bahu selanjutnya. Kalian sell di mana? Kalian sell di sini. Ini sell. Di sini, yang di sini, zone-nya ini. Di sini, ini miss. Miss itu, miss. Tahu paham miss nggak? Miss itu nggak. Gimana Nggak jelasin? kesentuh. Nggak kesentuh. Miss, intinya miss. Nah, sentuhnya di mana? Ini baru sentuh. Nah, kalian sell di mana? Sell di situ. Nih, di sini miss, deep, barat. Paham nggak? Oke. Udah kan? Bingung? Bingung nggak? Bentar, gua praktekin dulu bentar. Nih, screenshot. Udah, buruan screenshot. Udah ada polanya nih. Udah ada polanya. Kalian itu tinggal screenshot, nanti gambar. Tahu sekarang. Masa saya nungguin kalian gambar. Bingung nggak sih? Bang, sorry bang. Gimana? Saya baru gabung nih, agak telat tadi, jadi agak bingung. Oh, Ini oke. maksudnya gini ya. Jadi kita itu lihat dari pola seperti yang abang gambar nih, yang warna kuning tuh, yang kasih panah. Jadi ketika apa namanya itu ya? Anggaplah. Untuk key level. Bukan key level ya, ini tuh bukan key level. Jadi yang pertama, yang gambar yang pertama itu kan buat membentuk Bahu. tren. Anggapnya gini. Saya paham pertanyaannya. Jadi gini. Kalau di sini breakout dua resisten. Sorry, di sini support ya. Di sini support. Ya. Breakout ini kan 1, 2, nyentuh di zone 2 nih, di zone ini 2 ya, 1, 2, kelihatan nggak ini? 1, 2, breakout 2, naik sampai bahu sebelah kiri, oke? Biar, oh ya, baru gabung kan? Oke, saya kasih tahu nih, tunggu ya, karena baru gabung, oke? Saya nih. Nih, kelihatan nggak? Yap, kelihatan bang. Nah, di sini kan breakout nih, paham nggak? Di sini 1, 2, bener nggak? 1, ini 1, ini 2. Zone-nya yang mana? Zone-nya yang ini nih, ini zone. Nih. 1, 2, oke? Naik sejajar dengan bahu kiri.
Di sini kiri ya, bahu kiri, karena kalau kesana ke kanan, chart itu jalan ke kanan, kiri, sejajar dengan bahu kiri, sell. Oke, sama dengan yang di sini, perhatikan. Nih, di sini. Nih, di sini. Di sini sejajar dengan yang mana? Nih, perhatikan nih, di sini. Tunggu Bang, saya screenshot dulu Bang. Ini aja kalau screenshot yang ini nih. Oke. Oh ya, tadi yang udah punya screenshot sama-sama, maksudnya barengan sama polanya boleh di-share ya nanti ya, biar yang lain juga bisa screenshot. Siap Bang. Jadi nanti kita take profitnya itu pada saat di tanda panah merah itu ya Bang ya? ini bukan take profit, ini zone sell. Karena kita open sell, open turun. Oh gitu. Ya, polanya gini. Nih, cek ya. Perhatikan. Ya. Naik, drop. Nih, zone di mana? Zone sell, zone sini. Ini zone sell. Nih. Nggak boleh di screenshot. Oke, ini Bang. Oke, siap. Oke Bang, siap Bang. Mulai paham. Terima kasih banyak Bang ya. Oke. Sebentar ya. Saya ngecek harga dulu ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, Oke, dulu. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Jadi gini, harga itu polanya nggak kayak gini aja ya, banyak banget. Jadi nggak satu pola ini aja, polanya banyak banget. Bentar. Ya, nanti dulu deh. Polanya itu banyak banget. Saya punya setup pola itu banyak banget. Sebentar ya. Nih, ada pola yang seperti ini. Oke, sorry. Saya nggak hafal juga kalau satu-satu. Ini nanti boleh di screenshot aja. Ini pola nggak ada di Google, nggak ada. Sorry. Cancel. Untuk 23 drop. Naik. Drop turun, naik. Susah gambar. Agak jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Saya coba sambil lihat dulu ya, karena nggak hafal juga kalau nggak sambil lihat. Nah, ini kayak gini. Terus ada lagi nih, nah, kayak gini. Ini di sini drop, naik, sideways, drop. Nah, ini harga jalan dari bawah ya. Harga jalan dari bawah nih, dari sini, harganya dari sini. Oke, sideways. Oke, nih, oke. Bentar, ini jelek banget gambarnya. Oke, bentar, saya gambarin deh. Bentar ya.
Ini gambarnya nih. Satu. Setelah itu dua. Dua gambar aja ya. Karena banyak banget polanya. Tapi gini, harga itu selalu membuat pola dan polanya itu selalu berulang-ulang. Jadi kalian kalau gambar pola kayak gini pun nggak ada ruginya. Karena apa? Harga itu selalu membuat pola. Nanti kalian hafal. Tulis. Oh. Ini zone-nya. Saya kasih zone. Nih, zone sel. Oke, ini zone. Kalian entry di mana? Perhatikan gambar panah. Nih, yang nggak ada panahnya nggak boleh entry. Oke. Yang nggak ada panahnya nggak boleh entry. Bentar ya. Saya sambil cek. Karena kalau nggak ngecek nggak apa gitu. Big movement. Ini tuh namanya big movement. Oke, ini entry. Ini harusnya 3 ya. 3 apa? 3 wave. Gak apa deh. Nah, kayak gini. Intinya kayak gini. Pola ini ya. Perhatikan pola yang ini. Nanti saya kasih contoh. Nih. Coba screenshot dulu. Sekarang semuanya screenshot dulu. Screenshot ini dulu. Udah belum? Sudah, Bang. Udah ya. Tunggu ya. Udah di screenshot ya. Mau saya hapus soalnya. Sudah. Oke. Perhatikan pola yang terakhir. Yang terakhir tadi saya kasih penjelasan suruh screenshot tadi. Biar tahu. Dia apa ya tadi ya? Saya lupa juga. Pasang setup tadi dia. Oh ini. Nih. Yang terakhir, yang tadi saya kasih garis putih yang ada di screenshot. Kelihatan ya? Entry di sini. Caranya kayak gitu. Sama nggak polanya? Nah, ini yang jadi masalah. Sebenarnya direction-nya itu ada di sini. Nah, gini, zone ini. BTC masih bisa cenderung turun. Nah, di sini. Ini direction-nya ada di sini. Oke. Ini miss. Takutnya ini miss. Bisa saja terjadi ini tuh miss. Baru naik ke sini. Oke. Udah kayak gitu aja polanya. Bingung nggak? Bingung nggak? Kalau bingung ngomong bingung ya. Nanti susah kalau nggak paham. Di garis yang merah itu apa? Kita sell ya, Bang ya? Garis yang mana? Yang ini. Ini. Ya, ya yang Bukan, itu. bukan. Ini bukan zone sell. Ini ngelawan direction kalau kita sell di sini. Ini tuh maksudnya kayak key level, gini. Seperti ini. Contohnya kayak gini. Oke.
tapi bukan zone sell. Kalau trennya turun, oke, tapi di sini direction-nya, maksudnya di sini maksudnya di sini itu kan supportnya awalnya support di breakout, support di sini menjadi resisten SBR di sini di breakout, maka resisten akan berubah menjadi support. Nah, sedangkan support di sini itu belum 100% dikoreksi. Nah, ini masih bisa membuat yang namanya miss, nanti bikin dip akuratnya di sini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan kalau memang benar-benar terjadi pattern. Ini sama ini. Oke. Ini nanti bisa membuat harga seperti ini. Ini chart pattern, strategi chart pattern itu ini. Paham nggak? Kamu bingung nih? Kalau bingung ditanyain. Jarang-jarang loh kita, maksudnya ada yang ngajarin kayak gini kan, kalau nggak seminar kayak gitu kan jarang, kecuali kalau VIP pun kayaknya nggak ngajarin sampai detail seperti ini gitu loh. Mungkin cuma dikasih signal-signal gitu aja, sedangkan di sini kalian tanya pun bebas gitu. Mau tanya bang cara pakai maksudnya cara setup SNR gimana sih, boleh tanyain, langsung praktek boleh. Tadi kan saya lihat itu lihat pool kan, banyak yang banyak yang milih breakout gitu loh. Sedangkan breakout itu harus paham yang namanya resisten, support, RDS, SBR itu harus paham dulu. Tapi harusnya salah sih, saya kasih poolnya itu salah, harusnya breakoutnya itu diganti sama trendline. Paham nggak trendline itu apa? Bang, kadang yang bikin bingung tuh bang, banyak yang nggak ngerti ya bagaimana tuh bang, pas harga berubah itu loh bang, harga mau reversal apa gimana gitu loh bang, tanda tanyanya itu gimana, cara baca patternnya bagaimana gitu bang. Reversal ya, perhatikan, ini benar-benar reversal Nah, itu. kadang kan orang bingung gitu loh bang, misalkan kita sebenarnya itu harga mau naik gitu loh kan, tapi takut turun terus gitu kan, padahal itu kan udah ada tanda adalah harga mau sebenarnya mau ke atas gitu kan bang. Jadi inti pertanyaannya tuh gini, banyak orang yang menganggap koreksi itu adalah reversal, ada juga orang yang menganggap reversal itu adalah koreksi, ya kan? Nah iya begitu bang. Sama seperti contoh tadi BTC, orang pasti mengira itu adalah higher high, padahal itu adalah zone retest-nya dia untuk turun lebih jauh, ya nggak? Nah iya seperti itu bang. Kalau itu sebenarnya bukan masalah reversal ataupun koreksi ya, lebih tepatnya itu miss dip akurat. Jadi setupnya breakout, terus analisanya nggak pakai higher high, nggak pakai lower low, nggak pakai HL, nggak pakai LL. Intinya setupnya pakai breakout, habis itu miss dip akurat, cari 3 itu. Setelah itu yang perlu diperhatikan lagi adalah tetap zone breakout. Cari zone breakout, marking, habis itu baru di setup. Paham nggak? Oke bang. Oke, bentar. Ya, bentar ya. Ini kok chartnya nggak muncul sih? Oh, sorry. Nah, ini nih. Perhatikan ya. Perhatikan. Ini apa? Ada yang tahu nggak? Ini apa? Zone ini apa? Ini tuh resisten. Bener nggak? Ini resisten. Iya bang. Oke, ini resisten. Biar low float tinggi. Perhatikan ya, ini resisten. Ditarik. Oke, resisten ditarik. Habis itu kita lihat nih di sini. Apakah benar valid sih di sini breakout?
Nah, ternyata di ini karena apa? Di sini udah breakout nih. Sorry sebentar ya, karena suaranya di sini. Nah, di sini breakout, di sini udah breakout. Yang mana sih yang breakout nih? Kalau nggak dilingkarin mungkin nanti nggak paham. Nih, di sini breakout. Oke, berarti udah valid ya. Di sini udah valid breakout. Setelah itu breakout di sini, resisten di sini menjadi support RBS. Di sini menjadi apa? RBS. Resisten become support. Kok tulisannya gede kecil ini? Bentar. Oke. Nah, jadi perlu pemahaman lagi ya. Pemahaman lagi buat apa? Pemahaman untuk yang namanya resisten, yang namanya support, resisten become support, support become resisten, itu perlu kita belajar lagi. Mungkin yang baru paham di trading taunya support dan resisten aja. Nah, mungkin ada yang barunya itu, baru tahu itu. Sedangkan di trading sendiri ada yang namanya resisten become support, support become resisten. Selanjutnya ada RSS, SSR, itu ada, semuanya ada. Nah, basicnya apa sih? Basicnya apa? Basic yang perlu kita ketahui adalah kita itu harus tahu apa sih? Harus tahu bahwa di dunia trading itu, di industri trading itu lebih tepatnya sangat banyak sekali keilmuan. Jadi kita harus benar-benar lebih cepat untuk beradaptasi ya, walaupun kita itu baru belajar, mau apapun yang penting kita harus cepat beradaptasi. Nah, caranya gimana? Kita juga sering-sering belajar, sering-sering ikut gimmick kayak gini. Oke, kita lanjut. Di sini breakout, ini breakout. Nah, pada saat breakout di sini, ini breakout. Ini kita baru apa? Entry. Oke. Kita udah entry nih di sini. Udah entry. Nah, tapi belum sampai TP1 sudah kena SL. Kita udah kena SL belum sampai TP1 karena candle selanjutnya adalah merah panjang ini. 1 2, ini langsung kita kena SL. Udah running sih, udah running profit H4. Kalau di future, satu candle H4 itu bisa running, saya itu kalau leverage 20 kali itu bisa 60-70%. 60-70%, sedangkan candlenya nggak sebesar ini, candlenya kecil, mungkin seperti ini gitu aja. Nah, ini segini itu bisa running mungkin ya lumayan juga gitu. Nah, sebenarnya kita udah bisa TP sih, udah bisa TP kalau pengen skip. Tinggal apa, kita lanjut penjelasan. Sini anggap aja kita kena S. Setelah itu gimana sih caranya selanjutnya? Oke, di sini, yang di sini udah di retest ini ya. Perhatikan di sini udah di retest. Di sini udah di retest. Nah, di sini biar lebih tepat naruhnya, oke, ganti ke ini support, yang ini support. Guys, ini saya hapus gini. Oh sorry, bukan dihapus, lebih tepatnya diganti yang baru. Nih, di sini yang paling bawah, perhatikan yang paling bawah dan yang atasnya. Kotak yang warna, saya ganti warna merah. Ini perhatikan ya. Ini. Oke. Barulah ditarik. Set. Udah gitu aja. Di situ baru ganti ke candlestick. Set. So, sebenarnya ya kayak gitu aja trading itu. Tahu nggak? Kalau pengen lebih detail lagi, itu pengen gimana caranya, tapi semua harus dimarking. Sebenarnya shadow seperti ini tuh adalah riwayat harga, kita juga harus marking sebenarnya. Sama dengan yang di sini nih. Sorry. Saya kasih contoh lagi deh. Ada nggak ya? Ada deh kayaknya.
udah nggak ada lagi. Di sini kejauhan. Ini bisanya kayak gini. Ini yang masih bingung ya. Di sini kan breakout, titik breakoutnya di sini. Ini breakout, ini breakout. Yang harusnya apa? Ada yang tahu nggak? Ini harusnya apa? Kalau nggak ada yang tahu berarti saya udah nggak bisa jelasin lebih lanjut lagi karena harus mulai dari awal. Ada yang tahu nggak ini itu apa? Resisten yang jadi support itu bang. Oke, berarti paham ya. Di situ adalah resisten become support. Berarti ada yang paham. Nah, berarti benar-benar ada yang niat belajar nih. Oke. Di sini Seharusnya itu kan uptrend terus ya bang ya? Ya, betul. Di sini adalah resisten become support. Harusnya resisten become support. Karena apa? Pertama di sini resisten become support di sini ini udah sudah naik nih. Ini udah naik ya kan. Ini perjalanan harganya, price berjalannya ini. Di sini ini kecil ya yang ini juga ada lagi nih di sini. Naik. Harusnya seperti ini. Nah, betul. Namun yang terjadi adalah di sini breakdown. Nah, caranya gimana biar kita dapat di sini, biar kita tahu di sini itu caranya gimana sih biar kita bisa entry ke sini? Caranya adalah sebenarnya sesimpel ini. Bukan simpel ya, lebih tepatnya ada caranya. Bukan simpel. Ini candle yang breakout itu di marking. Oke, di sini candle yang breakout yang mana? Yang panjang merah ini kan? Candle yang breakoutnya. Nah, ini di marking. Candle merah panjang ini di marking. Oke. Candle merah panjang ini di marking sampai full. Saya turun dulu. Oke. Di situ kita turun time frame. Yang mana tadi? Berarti kita harus ke sana. Nah, turun. Bentar ya. Time frame-nya diturunin berapa itu bang? Ini M15. Oh, Ini M15. Nah, di sini. Kalau di sini belum kelihatan, belum nampak, kita harus turun time frame lagi. Nah, di sini belum kelihatan lagi ya, belum kelihatan. Tapi semoga ada tekukan karena kalau nggak ada, ini kita harus turun time frame. Oh, nggak ada sih, di sini nggak ada tekukan ya. Berarti kita sebenarnya harus turun time frame sampai benar-benar kecil, biar tahu fungsi dari kita dikasih fitur time frame ya ini gitu. Fitur time frame-nya fungsinya ini. Jadi kita itu dikasih fitur time frame itu jadi pergunakan. Kita dikasih fitur time frame. Bentar ya. Ini udah yang pertama nih. Tapi nanti kalau nggak sampai ke sana mungkin kita bisanya pakai time frame ya tetap M15 sih. Karena nggak bisa nih. Ini setup yang pertama, di sini setup yang pertama tadi. Oh, nggak bisa nih kayaknya kita ke time frame 5 menit kita ke 15 bisa nih. Karena terlalu kecil. Kejauhan harga ini maksudnya tanggalnya karena harus yang premium ya. Review yang premium. Sedangkan akun saya yang premium itu nggak tahu, nggak bisa dibuka. Nggak tahu juga. Nah, so sebenarnya simpelnya seperti ini. Selain di sini breakout, di sini itu juga ada zone breakout yang ini. Ini ada lagi yang mana zone ini. Ini ya, ini kan support. Yang kecil ini kan support nih. Oke nggak? iya bang. Iya. Ini kecil ini support di breakout. Support ini di breakout. Oke. Selanjutnya di sini ada titik support lagi nih. Nah, titik support ini. Ini tinggal kita tarik aja sebenarnya gitu. So sebenarnya kita tinggal tarik markingan ini aja. Sebenarnya kita tinggal tarik markingan ini aja.
support di sini. Nah, sedangkan harga itu yang dicari apa? Harga itu mencari SNR terdekat. Harga itu mencari SNR terdekat. Oke. Di sisi lain di sini juga ada nih. Di sini ada support lagi. Tiga ini. Yang kelihatan tiga ini. Ini kebesaran ya. Ini zonnya ini. Oke. Ini tinggal kita ganti ke candle. So, sebenarnya kayak gini aja sih sebenarnya. Setupnya seperti ini. Setupnya seperti ini. Breakout. Nah, sini. Karena apa di sini? Miss, deep, akurat. Oke. Bingung nggak? Tinggal gini, caranya cari zone breakout, marking candle yang di breakout, habis itu cari SMR yang ada di markingan. Udah, itu aja. Paham kan caranya? Ini kalau kita bisa turun time sampai M5, kita bisa sampai yang ini aja. Yang ini bisa kelihatan nih, yang cuma yang ini aja. Nggak harus kita melihat SNR yang ada di sini. Oke, tapi nggak apa. Nah, apakah pola itu berulang sih? Kita coba cek lagi di sini. Apakah ada sih? Kita nggak usah ribet-ribet cari zone sampai akurat deh, nanti masih bingung. Kita pakai ya kayak gini aja. Udah ini aja. Nanti kalau pakai yang low float, bener-bener pakai strategi yang low floating itu bukannya susah ya, bukan susah. Tapi lebih tepatnya rumit. Susahnya enggak, cuma rumit. Beda loh susah sama rumit itu. Susah itu bener-bener kita nggak bisa. Kalau rumit itu kita bisa, tapi cara kerjanya lebih panjang gitu, itu rumit. So ini polanya ya seperti ini gitu. Nah, pada saat seperti ini mungkin orang-orang banyak berpikir, wah ini akan membuat yang namanya higher high nih, di sini udah membuat higher high, mau membuat higher high nih. Kira-kira ini momen udah mau bullish lagi nih, orang narik dari sini nih, paling orang kemungkinan narik dari sini, tarik, wah breakout, entry. Gimana? Paham nggak bedain yang maksudnya yang mana koreksi, yang mana reversal? Kita harus bisa bedain mana itu koreksi, mana itu reversal gitu. Paham nggak? Tambah bingung nih kayaknya. Masih bingung bang. Aduh. Oke. Nggak masalah. Nanya bang. Gimana? Kan kalau misalkan valid breakout tuh kalau di kripto dia pakai volume nggak bang ya? Buat valid breakout. Bagus. Pakai volume boleh. Mending daripada pakai volume, saya saranin sama-sama pakai indikator. Silakan pakai MACD. Mungkin kalau saya kurang begitu saya nggak suka indikatoran ya. Saya kurang suka cara pakai map itu apa aja sih bang yang harus diliatin? Di kripto semua perlu. Jadi gini, mungkin ada yang ngomong apapun. Jadi gini, mungkin ada yang bicara sebagus-bagusnya setup di kotak-kotakin di garis-garis kayak gini. Kalau fundamental udah ngomong, bukan fundamental, lebih tepatnya news kayak gitu. Kalau news sudah berkata B ya B, A ya A. Tapi secara tidak langsung, kalau kalian ingat pada saat di sini, oke, saya ganti temperament 4. Perhatikan. Pada saat di sini, ini kalau kalian ingat, saya tepat sekali ingat di sini, Amazon mengumumkan bahwa dia menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin atau kripto lah, apa yang penting intinya itu menerima pembayaran. Saya benar-benar ingat.
Sedangkan di sini ada pola apa? Di sini ada pola yang namanya ini ya titiknya. Ini adalah pola reversal. Polanya seperti ini. Ini tuh polanya simpelnya seperti ini loh. Sorry. Kalau pas naik, pada saat naik, dia membuat pola yang seperti ini. Nih, polanya kayak gini. So, sebenarnya harga itu selalu membuat pola dan polanya itu berulang-ulang gitu loh. Perhatikan yang ini, pola yang ini, perhatikan pola yang ini, perhatikan pola yang ini. Saya hapus ya, perhatikan. Harga itu selalu membuat pola dan polanya itu selalu berulang-ulang gitu loh nih. Kalau nggak percaya nih. Nih, di sini dia udah bisa membuat yang namanya apa? Sorry, dari sini ya. Di sini dia udah nggak bisa nyentuh di atas ini. Ini 1, 2. Di sini pun juga sama, dia udah nggak bisa nyentuh yang namanya apa? Titik yang di atasnya sini nih. Dia udah nggak bisa nyentuh. Oke. Bang, sorry Bang ya. Mana? Mau tanya Bang, itu kan sebenarnya pada saat garis yang Abang gambar sekarang tuh, jadi itu kan bentuk uptrend sebenarnya Bang. Ketika Ya, ini tuh uptrend. Jadi di sini Iya. resisten nih. Ini resisten. Ini resisten. Ketika grafik yang terakhir itu tidak bisa menyentuh garis resisten yang atas, itu tandanya pasti akan turun gitu ya Bang ya? Lebih tepatnya belum tentu. Belum tentu karena apa? Di sini belum dipastikan nah, intinya gini. Gimana caranya bedain reversal dan koreksi? Ini itu koreksi. Kenapa ini koreksi? Karena zone ini adalah resisten yang ada di weekly. Kalau tidak percaya, kita ganti ke weekly 1 mingguan. Ini adalah zone weekly. Saya hafal di sini itu zone weekly. Kalau saya BTC, insya Allah saya hafal. Di BTC gini. Di sini resisten breakout. Ya kan di sini resisten nih, resisten breakout. Oke, saya hapus ya. Nah, oke. Nih, di sini adalah resisten. Ini resisten. Ini resisten. Di breakout. Nah, ini zone ini adalah breakout. Ini breakout. Nah, maka di sini adalah zone untuk dia menjadi apa? Oke, mantap, udah pada paham nih. RBS di mana? RBS di sini. Di mana lagi? Di sini new resistance. New resistance diapain? Marking new resistance. Nih, kita entry di mana? Resistance become support. Nah, gini. So, kita harus tahu mana koreksi, mana reversal. Oke. Mana koreksi, mana reversal. Ini adalah zone koreksi, bukan reversal. Di dalam periode waktu tertentu. Kalau di periode waktu H1 ke bawah, tadi adalah reversal. Tapi kita berbicara time frame weekly. Time frame weekly ini adalah zone koreksi. Oke.
Jadi harga itu selalu membuat pola. Cycle dari tren itu dia seperti ini. Oke, cycle trend itu seperti ini. Oke, perhatikan ya. Ini cycle trend. Ini cycle trend. Oke, kayak gini. Kita entry di mana? Apakah pada saat breakout? No, kita nggak entry pada saat breakout. Kita entry pada saat udah pullback. Nah, sini. Baru kita entry. Macam mana? Paham nggak? Paham, Bang. Paham, Bang. Tapi kalau semisal nanti malah terjadi downtrend kayak yang gambar sebelah itu gimana, kan kita mesti panik tuh, Bang. Ya, Yang ini iya betul, kayak kalau pas terjadi seperti itu, Bang. belum apa namanya, belum pasti akan seperti ini. Karena apa? Dia nggak ada di sini tanda-tanda bahwa dia akan membuat yang seperti ini. Di sini kan udah kelihatan nih polanya, kan udah kelihatan yang tadi saya gambarin kan. Sini turun, naik, drop, naik, drop. Nah, di sini yang ini udah kelihatan nih, wave yang ini udah kelihatan, pola yang ini udah kelihatan, tapi di sini belum memberikan informasi kepada kita bahwa dia akan drop seperti itu. Tapi nanti jika di sini perhatikan, jika di sini drop di sini, perhatikan di sini lebih dalam, naik, nah ini bisa menjadi seperti ini. Lalu titik yang ini akan membuat apa? Akan membuat yang namanya double. Kalau di atas paham nggak namanya apa? Double apa? Kalau di bawah kan double bottom. Yang di atas apa? Double top, Bang. Oke. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi tenang, nggak usah khawatir yang punya aset di spot. Nggak usah khawatir karena apa? Pertama kita yang perlu diketahui adalah di sini adalah resisten pertama sudah di retest. Di sini adalah resisten breakout menjadi RBS. Di sini tinggal tunggu di sini aja. Kita tinggal tunggu di sini. Jangan lupa pasang jaring di 5.300 ya, Bang. 53.000. Ini masih akan naik sih, nggak apa-apa. Masih akan naik. Cuma ya jadi masalah kita nggak tahu nih harga itu sebenarnya mau sampai mana, yang jadi masalah. Nah, kalau tadi abang ingat ya, kalau tadi abang ingat, coba buka screenshot pada saat saya gambarin yang namanya dua pola tadi. Polanya seperti apa? Tadi kan saya gambarin uptrend tuh, downtrend jadi uptrend di sini dan di sini, ini turun, naik. Coba buka aja polanya, silahkan buka. Nih. Polanya coba dibuka deh, kalau nggak percaya. Cuma bedanya nanti pas buka, HP-nya dibalik. Pasti membuat seperti ini. Kalau nggak percaya, buka aja. Buka aja kalau nggak percaya. Gimana? Oke, Bang, dapat ilmu baru ini. Alhamdulillah. Oke. Pasang jaring Bang Ardi di 53.000 tuh. Kali aja nyampe situ. Ini ya. Kasih tahu setupnya, setup untuk BTC USDT nih. Kita entry di mana? Kita entry ke mana? Nah, saya turun time frame. Oke. Bentar ya, saya turun time frame dulu. Entry di mana nih? Harga yang ini, yang garis area RBS ini, harganya ini 52998,64 sama 51003.30. Nah, itu adalah zone-nya ini. Dua harga ini. Titik tertinggi dan titik terendahnya adalah ini. Sebelah kiri kuning. Oke. Ini
Bang, gimana sih caranya setup kok dari tadi lihat setupnya enak banget, cepet banget. Gimana sih caranya? Ada yang paham nggak? Ada yang bingung nggak? Lihat setup cepet banget, jelasin enak banget. Giliran nanti buka chart sendiri, setup bingung ya. Tanya aja dulu Bang Ian belajarnya berapa lama ya Bang? Sampai bisa Bang, lihai gitu Bang. beruntunglah kita yang masuk ke grup ini ya, belajar cuma-cuma. Ya bener Bang, makasih banget Bang ilmunya keren. Iya, Bang. Dulu belajar Betul. berapa tahun Bang Ian? Berapa bulan? Sebenarnya tahu pola ini yang ada panah merah ini pun udah bagus banget. Kita udah paham nih pola-pola yang kayak gini, entry udah enak banget. Kita mau entry long short pun bebas. Enak banget pola itu, serius enak banget. Next saya coba fotoin satu-satu pola yang ada yang saya punya pola ya, karena banyak banget ya, ini satu dinding. Iya Bang, kalau bisa nanti kira-kira kita itu posisi entry yang bagus tuh di posisi harga berapa juga Bang? Siap. Saya jujur saya itu masih newbie Bang. Setiap saya entry itu mesti waduh rugi terus. Jadi gini, Tapi ada kemauan untuk belajar ini Bang. Jadi saya sangat bersyukur lah kalau bisa untuk bergabung di kerugian ya, grup ini. kerugian jangan terlalu diambil pikir bingung karena rugi ya, udah biarkan yang ya udah gitu aja, maksudnya fokus belajar dulu aja. Yang rugi anggap aja uang belajar, uang pengalaman ya kan, uang Siap pengalaman. Bang. Siap. Nggak masalah belajar aja teknikal, karena mungkin yang perlu dibuka itu mindsetnya seperti ini. Teknikal itu penting, fundamental itu penting. Fundamental adalah arah harga, teknikal adalah bagaimana kita mencari momen untuk entry-nya. Nih contoh, kemarin pada saat di sini pasti ada news, nggak mungkin kalau nggak ada news. Sedangkan di sini juga ada news. Yang di sini saya hafal nih, yang di bawah sini saya hafal. Ini adalah news yang ada, yang pada saat Amazon membuat news bahwa dia bisa melakukan transaksi lewat kripto. Nah, di sini, tepat di sini, saya ingat banget di sini. Karena di sini saya alami. Di sini saya ngalamin. Tapi kalau di bulan Mei saya nggak ngalamin. Karena saya masuk ke kripto itu belum lama. Saya masuknya di gold sama di forex. Bang, sorry potong. Berarti kita masuk itu pada saat berita ada atau gimana, Bang? Saya nggak ada berita pun masuk. Jadi gini, kan kita nggak tahu tuh berita mau ada berita kapan. Cina juga pelin-pelan banget ya. Beda. Jadi gini, kalau di forex, di gold, yang namanya news itu ada jadwalnya. Ada jadwal. Berita-berita itu ada jadwalnya. Tapi kalau di kripto, orang biasa itu bisa membuat harga bergerak. Sedangkan kalau di forex, di gold, itu kalau bukan orang-orang besar, presiden Amerika, presiden mana lah gitu, itu nggak bisa gerakin harga. Sedangkan orang yang bukan siapa-siapa di dunia ini itu bisa gerakin harga. Contoh, perhatikan grup Indo apalah yang suka ngepam-ngepam itu aja bisa gerakin harga. Itu aja bisa gerakin harga. Nah, yang jadi pertimbangan saya untuk jauh ke kripto adalah itu. Di sini harga sangat mudah untuk dimanipulasi. Saya banyak sekali berpikir ulang-ulang untuk tetap masuk di kripto. Saya lebih berpikir akan kembali ke gold dan forex. Oke. Itu alasannya. Saya akan kembali ke gold dan forex. Jadi sebelum saya kembali dan sebelum saya menjadi silent kembali, dulu saya itu silent, nggak pernah yang namanya share seperti ini. Mungkin suatu saat juga akan saya itu akan silent kembali. Jadi mumpung saya masih ada di kripto, masih sering setup kripto, masih sering OP di kripto, masih sering ngadain gimmick kayak gini, mari kita belajar sama-sama gitu. Sebelum saya kembali ke gold lagi. Nah, kalau mau ikut seminar pun oke, ikut seminar boleh, ikut kelas-kelas yang lain boleh juga, nggak masalah. Semua keilmuan itu bagus kok. Serius, semua keilmuan itu bagus. Di industri trading ini sangat banyak sekali keilmuan. Contoh punyanya siapa? Elliott Wave, mau punyanya cycle passes,
bagus, semua bagus. Mau punyanya Pak Gema yang apa namanya, astrologi atau apalah itu juga bagus sekali. Dia bisa menentukan waktu bahkan. Sangat-sangat bagus. Semua keilmuan di sini sangat-sangat bagus. Jadi entah itu hanya sebuah ilmu tarik garis atau sebuah ilmu, kasarnya bicara adalah satu menarik kotak, itu juga bukan hal sepele gitu. Itu juga bukan hal sepele. Kita tetap harus mempelajari itu. Contohnya gimana? Kenapa saya taruh kotak di sini? Ada yang tahu nggak? Kenapa saya taruh kotak di sini? So sebenarnya ini sepele banget. Ini cuma kotak. Sepele banget. Ini cuma kotak. Nah, kenapa saya taruh di situ? Karena di sini adalah miss, deep, akurat. Okay. So ini itu cuma kotak. Cuma kotak aja. Tapi orang nggak tahu ini itu jelasin kotak di sini kenapa. Cuma paling lihat, oh cuma kotak di situ. Paling naruhnya cuma ngasal naruh. Ya kan? Naruhnya paling cuma di kotak-kotakin biar pas gitu aja. Tapi nggak semudah itu. Di sini ada miss, deep, akurat. So zone akuratnya ada di sini. Sama, ini pun sama, miss, deep, akurat. Mau di sini pun juga ada sama lagi. Di sini pun juga sama nanti. So, jadi semua keilmuan di sini itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau kita udah tahu nih di sini adalah zone support, di sini dari awal di sini adalah sebuah zone untuk menggerakkan harga sedemikian rupa nih. Sedemikian rupa itu ya gimana sih maksudnya, dari bawah di sini dia bisa gerakin harga sampai sini tanpa koreksi besar. Berarti suatu saat kemungkinan nanti pada saat di sini harga juga akan membuat yang namanya seperti ini lagi. Buktinya di sini dia bisa gerakin harga sampai zone. Oke. Paham nggak? Kita udah tahu, mungkin kalau saya masuk di kripto 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu lah, saya udah tahu di sini adalah zone support. Oke. Tapi kebetulan saya masuk kripto itu belum lama. Baru beberapa bulan, mungkin 4 bulan, 5 bulan mungkin baru masuk. Saya udah buat setup ini, saya share di Facebook itu sejak bulan apa ya? Pokoknya harga masih ada di sini. Masih ada di sini. Ini, di zone sideways ini. Zone sideways. Yang terbuat harga itu akan. Oke. So, ya seperti itulah dunia trading. Intinya seperti itu. Bingung nggak? Waktu Bang Ian pertama nge-share di Facebook banyak yang ngetawain ya Bang ya. Banyak yang ketawain bahwa tarik garis itu adalah halusinasi. Masih ingat gua kayak itu dulu. Banyak yang percaya sama tarik garis. Saya nggak habis pikir sama mereka. Masih ingat gua Bang itu Bang. Rame Bang, setiap saya buat postingan itu rame, nggak tahu juga. Rame. Tapi gini ya, dari yang satu grup itu 600 sekian, ini yang join cuma berapa aja, cuma nggak ada 30 orang gitu loh. Yang saya bingungin itu aja, kenapa mereka nggak mau niat aja gitu. Sedangkan kalau mereka ikut kelas di luar tempat saya belajar pun sekarang mungkin udah 1.500 di 3 kali pertemuan seminggu. Mereka nggak mau. Diajarin tinggal belajar, duduk di rumah, nggak usah kemana-kemana, tinggal siapin buku tulis, catatan, udah itu aja. Gak ada yang mau. Aneh. Bang, saya pengen tanya Bang. Jadi pengen konfirmasi aja sih. Jadi ini kan tadi untuk menentukan garis support, terus kemudian resisten juga ya Bang ya. Kita harus menyesuaikan dengan time frame-nya itu ya Bang ya. Iya, pakai time frame. Oh gitu. Jadi kalau semisal kita bisa menentukan garis supportnya itu dan memungkinkan untuk valid menggunakan time frame 4 jam, kita gunakan 4 jam aja. Kalau semisal kita menggunakan yang 1 jam, terus kemudian itu menurut kita valid,
maka gunakan yang 1 jam gitu tuh Bang ya. Oke, jadi gini, diubah dulu, dikosongin dulu ya. Pemikiran itu dikosongin dulu. Jadi gini, Oh ya, oke. soal SNR ya, ini soal support dan resisten. Oke. Sebuah support dan resisten itu yang paling akurat, ini yang paling akurat ya, yang paling kuat dan akurat ada di time frame besar. Oke, ingat-ingat, sebuah support dan resisten itu yang kuat, itu ada di time frame besar. Contoh, daily, weekly, monthly, harian, mingguan, bulanan. Itu yang paling kuat. Oke, hubungannya apa sih sama time frame kecil? Hubungannya sekuat-kuatnya support yang ada di time frame H4, H1, M30, M15, M5, M1 akan selalu ditembus atau akan selalu ditembus jika direction harganya akan ke support yang ada di daily, weekly, monthly. Jadi sekuat-kuatnya support yang ada di time frame kecil pasti akan tertembus jika direction harganya, arah harganya itu ada di time frame daily, weekly, monthly. Oke? Paham ya? Fungsi direction itu apa sih? Fungsi direction harga yang saya maksud direction harga. Nah, perhatikan di sini. Ini kan resisten nih. Yep. Ya Bang. Ini resisten. Ditembus lah. Di sini tembus. Breakout. Nah, ini kalau dilihat dari time frame H4. Dilihat dari time frame H4. Jika kita masuk ke time frame weekly, sebenarnya ini adalah resisten weekly. Oke. Di sini adalah resisten weekly. Ini adalah semisal di daily Bang. Daily. Ya. Nah, ini daily. Nah, kuncinya gini. Pertama, mencari SNR itu di time frame daily, weekly, monthly. Pertama, yang harus dicari adalah monthly, kedua weekly, ketiga daily. Setelah ketemu zone-nya, nggak usah dihapus. Kayak ini nggak saya hapus. Ini nggak saya hapus. Nah, setelah ketemu zone-nya, baru dicari setup-nya. Harganya itu mau kemana? Contoh di sini. Di sini breakout, harga kan naik, tunggu area retracement baru entry. Tunggu area koreksi baru entry. Kenapa menunggu area koreksi? Biar kita itu nggak cari zone-zone yang banyak sideways-nya kayak gini. Kita sekali entry langsung dapat momen big movement. Nih, perhatikan. Nggak ada sideways besar kayak gini. Langsung. Oke. Paham? Ini namanya big movement. Paham Bang. Siap. Beda lagi dengan yang ada di sini. Ini juga big movement. Ini yang ada di sini, ini adalah ini kalau di marking ini ketemu ya sebenarnya ya kalau di marking. Nah, ini juga big movement. Oke, paham ya? Paham Bang. Siap. Fungsinya adalah itu. Biar kenapa kalau saya rekomendasiin kenapa kalau habis breakout jangan entry dulu. Kalau habis breakout jangan entry. Kenapa sih kok nggak boleh entry Bang? Tunggu koreksi. Kita entry pun nggak kena floating gitu. Nah, fungsinya itu. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan SNR. Pertama yang perlu dicari adalah apa? Monthly, weekly, daily. Setelah ketemu itu, baru dicari direction harganya, arah harganya. Arah harganya mau kemana sih? Oh, ternyata mau ke resistance become support yang ada di sini nih. Berarti kita fokusnya apa? Fokus sell. Cari zone untuk sell. Bang, kenapa kok udah momennya untuk sell, Abang kirim setup buy? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena saya masih ngejar yang ada di sini. Ternyata ini baru akan kekejar yang ada di sini. Ini masalahnya. Di sisi lain,
di sini ini nggak valid breakout, yang ini nggak valid breakout. Zone ini adalah zone kuat level 0.382 Fibo. Dia masih akan ke 236 baru ke 0.618 yang ada di sini. Bang, gimana sih memahami Fibo? Next kita bahas yang namanya Fibonacci. Sementara pahamin ini dulu aja. So sebenarnya seperti ini, setupnya seperti ini. Bingung nggak? Oke, iya. Kalau saya cukup paham sekarang Bang. Insya Allah, bismillah. Oke, kalau sebenarnya gini, kalau pas bingung ya, mau japri saya pun boleh, cuma kadang saya kalau japri slow respon ya, Bu. Nggak langsung cepat respon. Bukannya saya nggak mau respon, direspon, cuma kadang masih ada kesibukan di luar, nggak megang HP gitu. Sebenarnya tetap dibalas, cuma pada saat mungkin saya lagi di luar atau online. Kalau online itu yang online di web laptop, bukan di HP. Jadi online terus itu yang online karena saya loginnya itu di laptop, nggak pernah ketutup. Jadi kelihatan login aja, kelihatan online gitu. Sebenarnya saya nggak pegang HP. Bang, nanya Bang. Boleh? Ya kan tadi gold movement ya Bang ya, terkait gold movement itu Big ini movement. pengalaman Bang Ian sendiri. Kan itu low risk ya Bang ya hitungannya. Ya, Bang Ian betul. biasanya hajarnya berapa persen tuh misalkan ini kan gold bagus nih, bakal low risk banget, kira-kira tuh berapa persen dari asetnya? Ini lebih ke manajemen ya Bang ya? Ya, kalau saya tergantung leverage ya. Kalau saya kan di future, beda dengan yang ada di spot, mungkin masih banyak yang pakai spot. Nah, sedangkan saya pakainya future. Kalau pakai future, paham kan future? Paham Bang. Nah, kalau di future, kalau leverage-nya saya kali 20, kalau kali 20 saya pakai margin 2-3%. Tapi kalau pakai leverage-nya 50 kali, marginnya berapa? 0,5 sampai 1,5%. Sampai 1%, 1,5% itu udah paling besar. Kalau pakai 20 kali bisa sampai 3% kayak gitu. Mungkin pada saat seperti ini, big movement seperti ini, saya bisa sampai 5%, 6% kayak gitu. Tapi pada saat momen yang bagus, bukan ini belum termasuk momen bagus. Bagus, momennya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau sudah benar-benar valid. Jadi breakout di sini nih. Di sini breakout. Di sini di area zone ini saya baru nambahin margin gila-gilaan di situ. Jadi saya itu kalau minus nggak averaging cuma kecil, beda dengan running profit. Kalau udah tahu running profit nih, udah running profit. Nah, pada saat udah running profit, saya tahu dong berarti analisanya bener nih, analisanya udah betul, udah sampai udah mau sampai ke TP2 lah, udah mau sampai ke TP2. Nah, saya baru averaging gila-gilaan, bukannya pada saat minus tambah muatan. Orang Facebook ini bicara merah, market merah, minus, floating minus, tambah muatan, udah tahu analisanya salah, malah disalah-salahin lagi. Benar-benar Bang. Kalau udah tahu salah ya kita ngakuin salah, ya udah cut loss. Jangan malah kalau salah ditahan-tahan, nggak mau ngakuin kesalahan. Ya udah kalau salah ya ngakuin kesalahan. Saya salah dalam analisa, cut loss itu resiko saya dalam berdagang. Oke. Kalau pada saat running profit gila-gilaan, kalau udah running profit silahkan gila-gilaan. Contoh beli Matic ya. Contoh mungkin yang di spot kemarin, spot pengalaman beli di 12.000 naik 14, averaging gila-gilaan tembus mungkin 18.000, 17,5 hampir 18 TP udah. Itu saya share di Facebook dulu beberapa bulan yang lalu. Itu TP di 17 sekian. Itu buy di 12 sekian. Saya ngalamin orang ya nyangkut di FRA harga 224, nyangkut 240 juta. Suruh setup analisa, saya suruh hold. Sekarang berapa FRA? Ayo, udah naik berapa ratus persen dari FRA nyangkut 224 sampai sekarang berapa FRA? IDR ya, IDR. Harganya 1 koin 224. Sekarang berapa FRA? Itu dia bener-bener japri ke namanya apa? Ke Facebook, japri dia inbox,
sampai minta nomor HP ya, nomor HP, dia telepon, dia ngomong dia nyangkut 224 sekitar 240 juta minus, dikasih screenshot sama saya, dikasih screenshot ke saya, beneran nyangkut segitu. Habis itu saya suruh hold, selang beberapa minggu udah naik tuh sampai 170 sampai 180-an. Itu habis itu turun 140. Nah, habis itu turun 140, 150, saya suruh hold sampai nanti 2 bulan, nggak sampai 2 bulan, 1 bulan setengah udah naik tinggi banget. Itu awalnya dia mau cut loss, sebelum dia analisa. Saya masih ada analisanya kalau nggak salah dulu. Fra masih di 144 kalau nggak salah, saya ingat 144 Fra. Mungkin di sini masih ada ya, saya lupa juga, mungkin masih ada Fra. SGP mungkin loh ya, saya juga. Oh bukan ini ya. Oh bukan di sini, saya di langsung di webnya Indodax. Sedangkan di Indodax itu nggak bisa di save. Nah itu saya ngalamin. Nah jadi kalau pada saat pada saat floating minus itu malah jangan ditahan. Kalau memang udah waktunya kena SL ya SL, waktunya TP gitu aja. Nah kan masih banyak yang berpikir hold is winner, holder is winner. Masih banyak berpikir seperti itu. Tapi di sisi lain, waktu adalah uang gitu loh. Semakin kalian menahan-nahan itu, momen kalian itu berkurang sangat-sangat banyak. Uangnya jadi nyangkut yang harusnya mungkin modal 1 juta, SL 100.000 nggak masalah lah ya. Mungkin SL 10%, gila SL 10%. SL 50.000, anggap aja 5%, karena SL 5%, masih 950.000. Cari momen yang lain ya kan. Oh ternyata ada koin ini setupnya bagus, udah mau di area support, udah masuk area support, BTC dominan, udah di area resisten tinggi. Wah ini nanti altcoin naik nih, ya kan? Altcoin naik. Wis oke, langsung masuk ke situ, profit. So sebenarnya SL itu nggak haram, SL cut loss itu nggak haram. Yang jadi masalah kalian nahan floating minus di spot, entah ditahan-tahan, takut yang namanya rugi. Akhirnya pada saat ada momen yang harusnya profit udah bisa beli apalah itu, apa yang kalian suka, akhirnya nggak kejadian karena uangnya nyangkut. turun tambah muatan, delist lah kaminya, listing lainnya. Aduh, gimana nih? Nah, jadi mindset seperti itu yang perlu diubah. Jadi sebenarnya bedain. Mungkin masih ada yang holder is winner bang, pokoknya nggak masalah, silahkan. Tapi dalam sisi lain kalian itu niatnya scalping atau mau niat invest. Orang niatnya aja belum tahu kok. Kalau niatnya scalping ya oke, cut loss SL. Niatnya scalping. Kalau niatnya invest ya oke, holder is winner. Masih seperti itu. Tapi kalau niatnya invest. Nah, niatnya scalping deh, masuk. Giliran minus nggak berani di cut loss, mental scalpingnya jadi mental investor. Awalnya scalping bang, terus akhirnya jadi swing. Biasanya gitu. Awalnya scalping, akhirnya jadi Akhirnya di swing. So ini sebenarnya bukan maksud saya menyinggung, enggak. Ini hanya pengen membuka suatu pola pikir yang berbeda. Ini membuka pola pikir yang berbeda, membuka mindset baru. Kalau memang niatnya scalping ya scalping, niatnya invest ya invest. Jangan disama-samain, itu berbeda, jauh berbeda. Akun yang buat scalping dan swing, akun yang memang untuk scalping, swing dan investor bedain. Beda loh swing dan investor itu. Swing itu masuk hitungan bulan, sedangkan investor itu mungkin panen 1, 2, 3 tahun. Bang, saya beli saham nih. Contoh. Bang, saya beli saham nih. Mungkin nanti mau hold 6 bulan ke depan. Berarti saya scalping dong, saya swing dong.
ya masuk investor juga gitu loh. Sama aja mau TP 1 bulan ke depan ya investor nyebutnya investor juga. Cuma retail gitu. Investornya yang retail. Beda juga lah retail dengan big investor beda-beda. Nah, jadi harus ditanamin dulu mindsetnya. Sebenarnya mau apa sih? Maunya scalping, swing, intraday, apa investor? Nah, itu juga harus diterapin. Floating 20%, 30% di hold. Running profit 2%, 3% TP. Itu jadi masalah tuh. Gimana, bingung nggak nih? Kebuka nggak pikirannya? Sudah tercerahkan Bang, makasih banget Bang. Baru sekarang baru bisa join meeting ini nih, Gmeet, sebelumnya sibuk banget. Makasih banget. Coba aja udah ada yang join dari dulu ya. Udah bisa scalpingan, udah bisa setup nih pasti. Kayak contoh udah banyak banget kan satu grup yang udah bisa setup, itu udah banyak banget. Bang, Dari awal, benar-benar dari awal grup berdiri. Itu kalau scalpingan idealnya berapa ini ya time frame-nya ya? Berapa menit tuh? Time frame gini ya, kalau scalping ini saran saya. Pertama buka time frame weekly, cari SNR. Contoh ini nih, zona kuning-kuning ini weekly. Cari ini dulu. Kedua, turun daily, cari resisten daily. Kalau udah sama dengan ini ya udah. Kalau belum cari dulu daily terdekat gimana sih. Nah, habis itu turun H1 atau H4. Setelah itu baru cari setupnya di situ. Cari setup di H1 H4. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya di M15. Oke. Catat. Pertama weekly. Cari SNR weekly. Oke, udah. Cari SNR weekly. Kedua, turun time frame daily. Cari SNR daily. Fungsinya apa? Biar tahu resisten daily dulu. Karena harga selalu mencari resisten terdekat, support terdekat. Oke. Setelah itu baru turun H4, H1 untuk mencari setup. Setup H4 baru akan selesai 2-3 hari. Setup H1 baru akan selesai hampir 24-36 jam. Oke. Setelah itu turun M15 untuk entry. Bang, fungsinya kenapa sih harus setup di H1 biar padahal setupnya kan lama tuh, bisa sampai 24-36 jam. Kenapa harus H1? Karena TP1 di setup H1 itu udah kayak TP3 di setup di time frame ya, time frame kecil gitu. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Itu mungkin. Gimana, masih bingung nggak? Itu tolong dicatat ya tadi. Bingung nggak nih? Masih ada yang bingung nggak sampai sini? Bang, buat ambil taking profit itu by pattern atau gimana tuh Bang? Enaknya tuh kalau scalping? Udah tahu belum yang namanya risk reward? Udah pernah tahu kan yang namanya risk reward? Tidak Bang, sekarang juga suka dicobain tuh. Kan ada tuh ya setup long sama short kan di itu tuh TradingView tuh. Ya, jadi gini, hubungannya apa sih risk reward itu? Kenapa saya selalu kasih namanya TP3? Karena gini, dari 10 kali entry kena SL berturut-turut 6 kali pun, bayangkan kena SL 6 kali
dari 10 kali entry. Itu tetap akan mendapatkan profit. Caranya gimana? Cara ngitungnya? Kita kan kena SL 6 kali, ya kan? Minus 6 dong. Bener? Kita minus 6 bener nggak? Benar. Oke. Habis itu 4 setupnya TP3 berarti 3 kali 4, 12. Kita masih ada plus 12 dikurangi minus 6. Kita masih plus 6 poin. Itu RR 1/3. Itu fungsi dari risk reward. Jadi risk reward itu adalah meminimalisir yang namanya win rate strategi kita. Kalau kita punya strategi nggak ada 50%, mungkin hanya 40%, RR-nya 1/3 itu aja udah bagus banget. Ya masa kita udah bisa cari SNR, udah bisa nentuin tren, paling nggak win rate 60% aja, masa susah gitu. Kan kita kan udah 50-50 nih. Kalau nggak hijau ya merah, kalau nggak naik ya turun, ya kan? Benar. Bener nggak? Benar. Tinggal milih, kalau nggak hijau ya merah, kalau nggak naik ya turun. Probabilitasnya udah 50-50. Kita bisa analisa SNR, udah bisa tren, masa naik 10% probabilitas hijau itu aja masa nggak bisa gitu. Harusnya naik dong probabilitas kita kalau bisa naik. Kalau bisa SNR, bisa chart pattern, udah bisa cari big movement, paling nggak kita naik 10% aja, probabilitas kita 60%. Oke, 60-40. Dari situ kan udah kelihatan, kita naik cuma akurasi 10% aja udah bagus banget. Paling nggak kita punya probabilitas 6/4 lah, itu udah bagus. Kan probabilitasnya udah 50-50, kalau nggak naik ya turun, ya kan? Kalau nggak naik ya turun, kalau nggak merah ya hijau, itu udah 50-50. Nah, sedangkan kita udah bisa SNR, udah bisa nentuin tren, udah bisa chart pattern, harusnya kan kita probabilitasnya juga naik gitu loh. Tingkat risikonya juga udah naik. Nah, dari situ apalagi kalau digabungin sama yang namanya risk reward, itu udah bagus banget. Pasti bagus banget. Disiplin pasti bagus. Percaya nih.